Halo guys, welcome back to our channel Poti, from ours to yours. Kali ini aku mau sharing mengenai prinsip-prinsip dasar sebelum kita mengajukan beasiswa. Kenapa prinsip? Kenapa bukan tips? Karena menurut aku yang paling penting itu adalah pahami dulu prinsip-prinsip beasiswa supaya kita bisa menerapkan tips yang paling tepat. Aku dapat beasiswa sekitar 9 hampir 10 tahun lalu. Sudah cukup lama. Tapi prinsip-prinsip beasiswa sampai kapanpun menurut aku sendiri gak bakal berubah. 3 prinsip utama berdasarkan pengalamanku yang harus kita pahami dan harus kita bisa jawab supaya kita dapat beasiswa dengan sekali apply. Pertama, pastikan kita bisa jawab pertanyaan ini. Untuk apa? Untuk apa maksudnya? Yang pertama, untuk apa aku mengajukan beasiswa ini? Yang kedua adalah, untuk apa si pendonor memberikan beasiswa ini kepada kita? Kenapa bukan kepada yang lain? Kenapa harus kita? Ketika pendonor memberikan beasiswa kepada seseorang, maka pendonor sebenarnya menginginkan sesuatu untuk diberikan kembali oleh si penerima beasiswa kepada si pendonor, baik langsung maupun tidak langsung. Prinsip beasiswa sampai kapanpun menurut aku sendiri akan seperti itu. Bagaimana menjembatani antara untuk apa aku dan untuk apa si pendonor. Nah, kalau untuk apa aku, kita bisa jawab, aku pengennya memperdalam pengetahuan aku di bidang, katakanlah pada saat itu aku hukum bisnis. Pada saat aku kembali, aku ingin mengimplementasikan wawasan yang aku peroleh ya secara spesifik kepada lembaga ataupun kepada negara ya, melalui saluran yang memang sudah tersedia. Cari tahu apa yang diinginkan oleh pendonor itu. Pendonor pasti akan menetapkan hal-hal yang akan mereka capai sebagai tujuan akhir dari pemberian beasiswa ini sendiri. Ya, jadi mereka berharapnya ketika kita kembali, lalu kita dapat memberikan kontribusi baik itu langsung maupun tidak langsung kepada mereka. Mereka akan menerbitkan suatu dokumen yang memberikan keterangan pilar-pilar apa yang menjadi fokus mereka dalam pemberian beasiswa ini. Pada saat aku mengajukan beasiswa, dulu namanya Australia Development Scholarship, sekarang namanya adalah AAS ya, Australia Award Scholarships. Aku membaca bahwa mereka itu sedang fokus pada perkembangan ekonomi, hubungan diplomatis antara Indonesia dan Australia. Nah, karena background pekerjaan aku adalah terkait dengan hukum bisnis, maka aku kaitkan dengan pilar yang perkembangan ekonomi tadi. Nah, yang penting adalah bagaimana menjembatani antara tujuan kita dan tujuan si pendonor itu bisa klik. Jadi, saling menguntungkan. Prinsip ini akan diimplementasikan pada saat kita membuat motivation statement. Kalau kita berangkat dari prinsip, kita paham apa tujuan kita, lalu apa tujuan si pendonor, dan kita bisa menjembatani ataupun menggabungkan keduanya, aku yakin motivation statement itu akan terurai dengan konkret, tidak merupakan konsep yang mengawang-awang. Motivation statement itu penting. Bagaimana caranya? Pahami, temukan jawaban untuk apa. Yang kedua, jualah kemampuanmu. Memperoleh beasiswa itu kurang lebih sama seperti menawarkan dagangan kalau menurut aku pribadi. Bagaimana si konsumen itu tertarik untuk membeli dagangan kita. Dan sekarang kita lagi jualan nih, gitu. Yang kita jual adalah kemampuan kita, kapabilitas kita, ataupun potensi kontribusi yang akan kita berikan setelah kita mendapatkan beasiswa ini. Bagaimana menjualnya? Jualnya adalah melalui recommendation letter. Aku melihat beberapa perbedaan-perbedaan antara seorang pelamar dengan pelamar yang lain. Ada pelamar yang lebih mengutamakan kuantitas surat rekomendasinya dibandingkan dengan kualitas. Kalau aku pribadi berpendapat bahwa quality over quantity. Kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah surat rekomendasi itu kan pada dasarnya ingin menjual kemampuan kita. Oleh karena itu, pastikan bahwa si pemberi rekomendasi itu benar-benar memahami dan mengenali kita dan paham betul kemampuan kita. Sehingga di dalam surat rekomendasinya itu bisa
tertuang dengan jelas keunggulan-keunggulan kita menurut si pemberi rekomendasi. Nah, untuk itu hindari satu surat rekomendasi dengan pola, dengan kalimat yang sama untuk ditandatangani beberapa pemberi rekomendasi. 2 atau 3 surat rekomendasi itu menurut aku cukup. Yang penting adalah isi dari surat rekomendasi itu sendiri. Yang ketiga, sampaikan untuk apa, poin pertama tadi, dan jual kemampuan dirimu, poin kedua tadi, pada saat interview dengan tepat. Garis bawahi dengan tepat. Jangan keliru menyampaikan apa yang ada di dalam dokumen. Beberapa kekeliruan yang aku pernah ketahui, yang pertama adalah pada saat ditanyakan, kenapa mengambil jurusan ini? Motivation statement-nya sudah tertulis dengan baik, sudah mengalir dengan baik, tetapi menyampaikannya kurang tepat. Contohnya, karena bidang ini bergengsi, ya, jurusan ini bergengsi. Lalu akan dielaborasi lagi oleh tim seleksi. Kenapa universitas ini? Lalu kita akan terjebak pada jawaban, karena universitas ini adalah universitas terbaik. Big no kalau menurut aku. Nah, kalau menurut aku sendiri bukan itu jawaban yang tepat. Sekali lagi bahwa masing-masing pendonor, negara-negara di luar sana, mereka memiliki standar yang baik, yang sama paling tidak untuk semua lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Dan kita tidak pernah tahu berasal dari universitas mana tim seleksi yang ada di hadapan kita. Tetap pada koridor bahwa saya akan mendalami bidang ini, karena dengan mendalami bidang ini saya akan mampu berkontribusi secara nyata selepas menyelesaikan pendidikan. Jawabannya adalah itu. Lalu kenapa universitas ini? Karena universitas ini menyediakan program yang mata kuliahnya itu menawarkan pengetahuan-pengetahuan yang memang saya perlu dalami untuk saya bisa berkontribusi nyata. Itu jawaban yang menurut aku lebih tepat dan mungkin paling tepat. Berdasarkan pengalaman aku sudah merasakan bahwa jawaban itu tepat. Pada saat wawancara, aku sudah bahkan menyiapkan mata kuliah apa yang akan aku ambil. Jadi aku buat semacam matriks sederhana. Jadi di semester 1 aku akan ambil mata kuliah ini, tujuannya apa? Lalu apa kaitannya, relevansinya dengan bidang pekerjaanku saat ini? Lalu di semester 2 aku akan ambil mata kuliah ini. Jadi aku sudah membawa satu lembar kertas berisi matriks. Itu sudah aku pegang. Pada saat mereka melihat itu, mereka merasa bahwa memang benar-benar berminat dan sudah tidak diawang-awang, sudah konkret. Selalu muncul pertanyaan, apakah kemampuan berbahasa Inggris itu lebih penting dibandingkan motivasi kita? Kalau menurutku, penting, iya, tapi bukan lebih penting. Yang dicari oleh si pendonor adalah bahwa kita benar-benar berkeinginan, punya keinginan kuat untuk belajar. Tentunya dengan kemampuan berbahasa Inggris yang mumpuni. Karena kalau kita nggak bisa berkomunikasi juga pastinya akan sulit. Tetapi kalaupun kita sangat lancar, sangat fasih seperti native speaker, tetapi kita tidak punya komitmen ataupun motivasi yang tepat, beasiswa kemungkinan besar akan disalahgunakan. Tujuannya bukan belajar, tujuannya adalah untuk having fun ataupun untuk explore hal-hal lain yang tidak ada kaitannya dengan beasiswa. Dan pendonor rasa-rasanya tidak akan memberikan beasiswa kepada orang-orang seperti itu. Jadi semuanya harus balance. Itu tadi 3 prinsip utama yang menurut aku memang harus kita pahami ketika mengajukan beasiswa. Pastikan kita paham menjawab untuk apa, jual kemampuan diri kita, dan ketiga adalah sampaikan poin 1 dan poin 2 tadi dengan tepat pada saat wawancara. Sekian sharing dari aku untuk kali ini. Next, aku akan sharing mengenai tips bagaimana bertahan pada saat kuliah, khususnya ketika kamu punya baby di dalam perut. Tunggu video berikutnya, tetap di channel ini, 40 from ours to yours. Bye!